Akhirnya Sintayong akan mencoret 3 nama pemain timnas yang tampil melempem di Liga 1. Penampilan mereka menurun saat mereka bermain membela klubnya masing-masing. Bukan tanpa alasan Sintayong mencoret pemain-pemain ini dari skuad timnas Indonesia. Yaitu salah satu faktornya karena penampilan mereka menurun di Liga 1. Sehingga Sintayong pun akan memanggil nama-nama baru untuk mengisi posisi yang kosong dalam skuad timnas Indonesia. Namun nama-nama baru yang akan dipanggil Sintayong masih dirahasiakan. Untuk nama-nama pemain yang akan dicoret dari timnas Indonesia, Sintayong pun sudah mengantongi nama-nama mereka. Lalu ada siapa saja yang akan dicoret dari timnas Indonesia karena penampilan mereka yang kurang bagus? Inilah 3 daftar nama pemain timnas yang akan dicoret oleh Sintayong menjelang laga FIFA Matchday yang akan berlangsung tanggal 24 September dan tanggal 27 nanti. Jelang FIFA Matchday, 3 pemain terancam dicoret oleh pelatih timnas Indonesia. Sintayong menyusul performa buruk di Liga 1 2022/2023. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menjalani FIFA Matchday pada 24 dan tanggal 27 September tahun 2022. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Curaçao di Stadion Pakansari dan Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung. Persiapan matang segera dilakukan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, yang sudah tiba di Jakarta sejak 2 pekan lalu. Juru taktik asal Korea Selatan itu langsung memantau performa anak asuhnya yang mentas di Liga 1 2022/2023. Dari pengamatannya, Sin mengaku sudah mengantongi nama-nama baru yang siap dipanggil memperkuat timnas Indonesia. Tidak bisa disebutkan nama-namanya, pemain baru dari hasil pantauan, ucap Sintayong dikutip dari bolasport.com, Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Tetapi yang pasti ada pemain baru yang akan dipanggil. Pastinya harus pantau lebih laga-laga lainnya, tambah Sintayong. Pernyataan tersebut seakan menjadi pesan tersirat untuk pemain timnas yang melempem di Liga 1 2022/2023. Setidaknya ada 3 nama yang memperkuat timnas di kualifikasi Piala Asia beberapa waktu lalu tetapi masih meredup di Liga 1 musim ini. 1. Muhammad Rafli, Arema FC. Muhammad Rafli merupakan striker yang turut mengantarkan timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Meski tak mencetak gol, Rafli turut mencatatkan 2 assist saat tim Garuda menang telak 7-0 atas Nepal. Akan tetapi, status Rafli kini terancam karena masih belum menunjukkan penampilan impresif bersama Arema FC di Liga 1. Penyerang berusia 23 tahun itu tak bisa mencetak 1 gol pun dari 4 pertandingan bersama Singo Edan. Rafli memang lebih sering bermain sebagai pengganti di era kepelatihan Eduardo Almeida. Ia harus bersaing dengan penyerang asing, Abel Camara, yang lebih sering diturunkan sebagai starter. Muhammad Rafli hanya mencatatkan 129 menit bermain dari 4 laga. 2. Ricky Kambuaya, Persib Bandung. Ricky Kambuaya juga belum mampu memberikan pengaruh besar pada permainan Persib Bandung. Dari 5 penampilan bersama Persib, Kambuaya baru bisa mencatatkan 1 assist.
Pemain berusia 26 tahun itu justru sudah mengantongi 3 kartu kuning. Kambuaya bahkan sempat menunjukkan gestur tak baik ketika laga Persib Bandung melawan Bali United. Ia terlibat cekcok dengan sesama pemain timnas, Nadeo Argawinata, sehingga dihadiahi kartu oleh wasit. Tidak menutup kemungkinan sosok Kambuaya bisa tergeser dari skuad timnas Indonesia saat FIFA Matchday. 3. Muhammad Adi Satrio, Persik Kediri. Adi Satrio sempat masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia yang diboyong saat kualifikasi Piala Asia 2023. Namun, Adi Satrio kini terancam dicoret dari skuad Sintayong karena jarang mendapat kesempatan bermain di skuad Macan Putih. Hingga 7 pekan, kiper asal Tangerang itu baru mencatatkan 1 penampilan bersama Persik Kediri. Adi Satrio harus kebobolan 2 gol ketika Persik ditumbangkan Persita Tangerang 0-2 pada tanggal 25 Juli tahun 2022. Ketika Javier Roca masih menangani Persik, posisi kiper lebih dibebankan kepada Dikri Yusron dan Kurniawan Kartika Aji. Terlepas dari itu, Sintayong menegaskan bahwa ia akan memanggil skuad terbaik untuk FIFA Matchday nanti. Kami akan pilih pemain dengan kondisi terbaik saat ini, tutur Sintayong.